Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan Allah sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini, mencari yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini setelah memanggil ke-12 rasul, ke-12 muridnya, ia berpesan demikian, "Jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sebuah pesan yang sangat penting bagi para murid setelah mereka dipanggil oleh Kristus. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan pada kesempatan ini ialah, siapakah domba-domba yang hilang yang perlu dicari itu? Dan mengapa domba-domba itu hilang? Berbicara tentang domba yang hilang, itu selalu ada hubungannya atau kaitannya dengan mereka yang berbuat dosa atau melakukan kejahatan di mata Tuhan maupun di mata sesama. Dan berbicara tentang dosa atau mereka yang melakukan dosa, mereka yang berbuat dosa atau melakukan kejahatan, setiap kita pasti tidak terlepas dari yang namanya dosa. Siapapun itu. Dan karena itu karena dosa tidak lain adalah ketidaktaatan manusia kepada kehendak dan rencana Allah. Sebagaimana manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka kepada perintah dan larangan Allah. Sehingga karena semua kita orang berdosa, maka setiap kita adalah orang-orang yang hilang yang perlu dicari. Ini menjadi refleksi kita. Apa yang menyebabkan saya akhirnya bisa hilang dari hadapan Allah maupun dari hadapan sesama. Semua kita adalah orang-orang yang perlu dan harus dibawa kembali ke pangkuan
kerahiman Allah karena dosa-dosa kita atau tindakan kejahatan kita terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Dan insaflah bahwa hanya orang yang sakit yang memerlukan dokter dan bukan orang sehat. Hanya orang berdosa yang membutuhkan rahmat pengampunan. Demikian kata Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun bersabda, gembala akan meninggalkan 99 ekor yang lain untuk mencari domba seekor yang hilang. Dan bahkan ia bersukacita bila domba yang hilang itu telah ditemukan kembali. Itulah dosa dan bagaimana kerahiman Allah kembali membawa kita ke dalam kasih dan kerahimannya. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan lebih lanjut, mengapa kita hilang? Ada begitu banyak hal yang membuat orang hilang dalam kehidupannya. Namun bisa kita rangkum di dalam 7 dosa pokok ini. Yang pertama, kesombongan. Kedua, kedengkian. Ketiga, kemurkaan. Keempat, percabulan. Kelima, ketamakan. Keenam, kerakusan. Dan ketujuh, kemalasan. Inilah hal-hal yang membuat kita bisa hilang dari hadapan Allah maupun dari hadapan sesama. Seperti perumpamaan anak yang hilang, kita tidak saja dirindukan dan dicari, melainkan kita juga perlu membangun satu kesadaran sendiri untuk kembali dari kehilangan kita. Sebab pintu kerahiman, pintu pengampunan Allah senantiasa terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar, jalan kebenaran dan kehidupan. Bahkan akan ada sukacita yang besar dalam kerajaan surga karena seorang yang bertobat. Akhirnya semua kita digugah untuk senantiasa menyadari kehilangan kita atau kehilangan sesama dan berjuang untuk kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena berkat Tuhan akan senantiasa melimpah bagi orang yang senantiasa terbuka dan kembali kepada kasih dan kerahiman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.